Film dimulai dengan seorang bos mafia bernama Richfield yang memaksa seorang petani gandum untuk menjual tanahnya. Sang petani menolak dan Richfield pun tanpa ragu langsung membunuh si petani. Dari kejauhan putra sang petani yang bernama Diego menyaksikan kengerian saat ayahnya dibunuh. Air mata membasahi wajahnya, namun ia tetap bersembunyi. Tak lama kemudian salah satu anak buah Richfield menyadari keberadaan Diego, tapi alih-alih menyerahkannya, sang anak buah Richfield tersebut justru malah menyuruh Diego untuk melarikan diri ke dalam hutan. Saat itulah Diego menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menjelang sore, Diego kembali ke rumah. Kesedihannya semakin mendalam ketika ia menemukan ibunya telah dibunuh oleh anak buah Richfield. Kemudian anak buah Richfield yang sebelumnya menyuruh Diego untuk kabur datang dan memperkenalkan diri. Namanya adalah Silas. Ia meminta maaf karena tidak bisa berhasil menghentikan Richfield, tapi ia berjanji akan melindungi Diego. Silas pun memutuskan untuk mengirim Diego ke kampung halamannya di Tiongkok. Di sana ayah Silas dan putri bungsunya akan merawatnya. Karena tidak punya pilihan lain, Diego pun setuju dan berangkat dengan kapal pada hari yang sama. Di Tiongkok, Diego disambut oleh ayah Silas yang adalah seorang master seni bela diri. Ia juga bertemu dengan putri bungsu Silas yang berlatih di bawah bimbingan ketat kakeknya. Sejak hari itu, Diego memulai pelatihannya. Hari demi hari, ia belajar disiplin dan keterampilan bela diri, berlatih berdampingan dengan putri Silas. Through the years, I grew stronger. I wanted to return and get my revenge, but Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Diego dan putri Silas telah tumbuh menjadi ahli bela diri yang terampil. Suatu malam, Diego teringat kembali dengan tragedi yang menimpa keluarganya. Ia pun melampiaskan amarahnya pada Samsak, sampai akhirnya ayah Silas pun menghampirinya. Melihat Diego yang dipenuhi amarah dan dendam, ayah Silas menasihati Diego untuk jangan hanyut dalam dendam agar ia tidak bernasib sama seperti Silas. Ayah Silas mengungkapkan bahwa awalnya Silas menjadi anak buah Richfield adalah untuk balas dendam karena putri sulung Silas juga merupakan korban kekejaman Richfield. Namun Silas tidak pernah berhasil membalaskan dendamnya dan malah terjebak dalam lingkaran kriminal Richfield. Itulah sebabnya ia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Diego. Tapi setelah mendengar hal tersebut, kemarahan Diego justru malah semakin memuncak karena rupanya kekejaman Richfield tidak hanya menghancurkan keluarganya, tapi juga keluarga Silas, dan ini membuat Diego semakin ingin menghabisi Richfield. Keesokan paginya sebelum fajar, Diego pergi secara diam-diam tanpa memberitahu ayah Silas. Ia pun menaiki kapal menuju Amerika dan hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu memburu Richfield dan membalaskan dendam orang tuanya. Dalam perjalanan di kapal, dua orang pria mencoba merampoknya. Diego pun melawan dan pertempuran pun terjadi. Diego pun berhasil mengalahkan mereka, tapi meski begitu rupanya keributan tersebut menarik perhatian security kapal, sehingga Diego pun ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan diturunkan paksa di Meksiko yang mana itu jauh dari tujuannya semula. Di saat yang sama, Richfield bertemu dengan salah satu orang kepercayaannya. Ia memerintahkan agar keamanan para wanita yang diculik diperketat karena seorang konglomerat akan segera datang untuk membeli mereka. Kejahatannya kini telah meluas dari perampasan tanah hingga perdagangan narkoboy dan manusia. Kembali ke Meksiko, sekarang Diego singgah di sebuah bar untuk beristirahat. Di sana ia melihat seorang pria bernama William. Sesaat kemudian dua pria menghampiri William dan mencoba memaksanya ikut dengan mereka. Tapi William menolak dan perkelahian pun terjadi. Awalnya Diego tidak ingin ikut campur, tapi ketika mendengar nama Richfield disebut, ia sadar bahwa para penyerang itu adalah anak buah Richfield. Ia pun segera membantu William dan bersama-sama ia dan William pun mengalahkan mereka.
Setelah menumbangkan anak buah Richfield, William pun buru-buru mengajak Diego masuk ke mobilnya sebelum polisi datang. Sesampainya di pantai, William menyuruh Diego untuk beristirahat dan bertanya tentang latar belakangnya. Diego menjelaskan bahwa ia dibesarkan di Tiongkok dan kini sedang menuju Texas. Saat sedang berbincang, Diego melihat logo mafia Richfield di mobil William dan bertanya apakah William bekerja untuk Richfield. William menjelaskan bahwa ia memang pernah bekerja untuk Richfield, tapi pada suatu hari adiknya dibunuh oleh Richfield dan karena tidak mampu melawan balik, ia pun melarikan diri dengan mencuri salah satu mobil Richfield. Itulah sebabnya anak buah Richfield masih memburunya. Diego sadar bahwa ia telah salah menilai William dan meminta maaf atas kecurigaannya tadi. Diego kemudian mengungkapkan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah membalaskan dendam orang tuanya dengan membunuh Richfield. Ia pun menawarkan William kesempatan untuk bergabung dan William pun yang masih menyimpan dendam atas kematian adiknya menerima tawaran itu tanpa ragu. Sementara itu di markas Richfield, dua anak buah Richfield kembali setelah gagal menangkap William. Sebagai gantinya mereka membawa seorang wanita yang diculik. Tapi Richfield tidak menginginkannya dan memerintahkan Silas untuk membawa wanita tersebut pergi. Richfield pun kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk menemukan William lagi apapun caranya. Di sisi lain, Diego dan William makan bersama. Sambil makan, William bertanya mengapa Richfield membunuh orang tua Diego. Diego mengungkapkan bahwa saat itu Richfield memaksa orang tuanya untuk menjual tanah mereka. Ketika mereka menolak, Richfield pun langsung membunuh mereka. Tak lama setelah itu, Diego melihat seorang wanita sedang mencoba mencuri mobil William. Diego dan William pun mengejarnya. William mencoba menghentikannya, tapi wanita tersebut melawan sehingga Diego pun turun tangan dan bersama-sama mereka berhasil melumpuhkannya. Saat diinterogasi, wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Bianca. Ia menjelaskan bahwa ia mengincar mobil William karena logo Richfield yang ada di mobil William. Bianca mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi salah satu korban Richfield. Meskipun ia berhasil lolos, tapi banyak temannya yang masih disekap. Mendengar cerita Bianca, Diego pun memberitahu bahwa ia dan William juga memiliki dendam pribadi terhadap Richfield. Ia mengajak Bianca bergabung dengan mereka untuk membalas dendam sekaligus menyelamatkan teman-temannya. Bianca pun setuju tanpa ragu. Singkat cerita, malam pun tiba. Adegan beralih ke Richfield yang bertemu dengan Silas dan dua anak buahnya. Ia ingin membeli tanah pertanian di desa terdekat. Silas menyarankan agar ia menyerahkan negosiasinya kepada kedua anak buahnya. Tapi Richfield menolak. Ia bersikeras untuk datang sendiri demi mengamankan tanah tersebut. Sementara itu, Diego, William, dan Bianca tiba di salah satu perkebunan luas milik Richfield yang membentang ribuan hektar. Bianca menjelaskan bahwa semua tanah itu diambil melalui korupsi dan intimidasi. Para petani dipaksa menjual tanah mereka dan area tersebut kini dirancang untuk menjadi pabrik narkoboy terbesar di Amerika. Diego bersumpah bahwa rencana ini tidak akan pernah berhasil dan ia menyatakan bahwa Richfield harus segera dihentikan sebelum pabrik itu dibangun. Beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Richfield yang bernama James menemukan mereka dan menodongkan pistol. Ia memperingatkan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk ke wilayah Richfield. Tapi ketika James lengah, Diego dengan cepat melumpuhkannya dan mengikatnya. Karena situasi sudah berbalik, Diego mendesak James untuk menjelaskan mengapa ia bekerja untuk Richfield. James menjelaskan bahwa keluarganya diancam oleh Richfield sehingga mau tidak mau ia terpaksa harus patuh kepada Richfield untuk melindungi keluarganya. Diego sadar bahwa James menjadi musuh bukan karena keinginannya. Ia pun melepaskan ikatannya lalu mengajak James untuk bergabung dengan mereka dalam melawan Richfield. Tapi James menolak karena ia lebih memilih keselamatan keluarganya. Meski begitu, ia mendoakan kesuksesan mereka dalam melawan Richfield. Keesokan harinya, Diego, William, dan Bianca mengunjungi rumah Silas. Silas sangat kaget setengah kilo ketika melihat Diego, karena ia mengira Diego masih di Tiongkok bersama kakek dan putri bungsunya. Diego meminta maaf karena pergi tanpa izin dan menjelaskan bahwa hasratnya untuk membalas dendam pada Richfield sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia juga memperkenalkan kedua rekannya yang memiliki
memiliki tujuan yang sama. Diego meminta Silas untuk memberitahukan lokasi markas Richfield dan kapan biasanya Richfield ada di sana. Awalnya Silas menolak karena takut jika Diego nekat menghadapi Richfield, ia akan kehilangan nyawanya. Namun Diego mengingatkannya akan nasib putri sulung Silas yang juga pernah menjadi korban kekejaman Richfield. Kata-kata itu sangat menusuk hati Silas, dan setelah terdiam lama, Silas akhirnya setuju untuk membantu. Malamnya mereka segera bersiap. Di bawah bimbingan Silas, mereka merencanakan serangan dan menyiapkan senjata. Setelah semuanya siap, Diego, Silas, William, dan Bianca pun berangkat menuju markas Richfield. Setibanya di sana, mereka bergerak hati-hati menyusuri kompleks. Bianca pun melumpuhkan 2 penjaga sementara Diego membereskan 1 penjaga lainnya. Ketika masuk ke dalam, mereka menemukan para wanita yang diculik dan segera membebaskan mereka. Bianca memutuskan untuk pergi ke lantai atas untuk menghabisi sisa anak buah Richfield, sementara yang lain melanjutkan penyelamatan. Setelah menghabisi anak buah Richfield, Bianca pun bergegas kembali untuk bergabung dengan Diego yang masih membantu para tahanan melarikan diri. Diego kemudian menyuruh Bianca untuk membawa para wanita ke tempat aman. Sementara ia, William, dan Silas akan terus maju untuk menghadapi Richfield. Sebelum pergi, Bianca memberikan jepit rambutnya kepada Diego dan mengatakan bahwa benda itu mungkin akan berguna. Setelah Bianca pergi bersama para wanita, Diego dan yang lainnya dikepung oleh anak buah Richfield. Anak buah Richfield pun melapor kepada bos mereka dan Richfield pun memerintahkan agar para penyusup dibiarkan hidup untuk sementara, sebab ia bermaksud untuk menyiksa mereka terlebih dahulu. Sebelum mendatangi Diego dan yang lainnya, Richfield menunjukkan foto ayah dan putri bungsu Silas yang ternyata telah diculik. Ia menjelaskan bahwa ia sudah lama mencurigai Silas, jadi ia mengirim anak buahnya ke Tiongkok untuk menculik keluarganya. Setelah itu, Diego, William, dan Silas pun disiksa oleh anak buah Richfield. Tapi diam-diam Diego menggunakan jepit rambut Bianca untuk membuka borgolnya. Tidak lama kemudian Richfield muncul dan mengancam akan membunuh ayah dan putri Silas. Silas memohon agar mereka diampuni dan menawarkan nyawanya sebagai gantinya. Tapi Richfield dengan dingin menyatakan bahwa ia akan membunuh Silas dan seluruh keluarganya sekaligus. Sebelum Richfield sempat bertindak, sebuah mobil tiba-tiba muncul, kemudian pengemudinya pun turun dan langsung melepaskan tembakan. Rupanya si pengemudi adalah James yang akhirnya memilih untuk berpihak kepada Diego dan kawan-kawannya. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat Richfield dan anak buahnya harus mundur ke lantai atas. Meski begitu, ada 1 anak buah Richfield yang hampir membunuh James, tapi untungnya Diego menyelamatkannya tepat waktu. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam markas Richfield dan kembali bertempur melawan anak buah Richfield. Di tengah pertempuran, 2 anak buah Richfield tiba-tiba jatuh dan rupanya itu adalah ulah Bianca yang telah kembali untuk membantu Diego dan yang lainnya. Diego dan Silas kemudian memisahkan diri untuk mencari Richfield, sementara Bianca, James, dan William menahan sisa anak buah Richfield. Di ruang pribadi Richfield, mereka menemukan ayah dan putri bungsu Silas yang sedang disandera. Richfield memaksa Diego dan Silas untuk melepaskan senjata mereka, lalu Richfield pun langsung menembak Silas yang menyebabkan Silas terluka parah. Meskipun Silas terluka, Diego tetap melanjutkan pertarungan. Richfield yang ternyata adalah mantan tentara pasukan khusus menunjukkan keterampilan tempur tingkat tinggi yang membuat Diego kewalahan. Sementara itu, Bianca, James, dan William mengalahkan anak buah Richfield yang terakhir dan bergegas menyusul Diego. Di tengah pertarungan, Richfield bertanya kepada Diego mengapa ia sangat ingin membunuhnya. Diego mengungkapkan bahwa orang tuanya dibunuh oleh Richfield beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Richfield pun terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa Diego adalah anak yang pernah ia yakini telah terbunuh. Pertarungan pun berlanjut dan Richfield hampir mengalahkan Diego. Pada saat-saat terakhir, putri bungsu Silas berhasil melepaskan diri dan ikut bertarung melawan
melawan Richfield. Tapi bahkan ketika melawan dua orang ahli bela diri, Richfield tetap unggul. Namun Silas yang masih hidup meski terluka parah berhasil menembak Richfield dan hal tersebut memberikan celah bagi Diego. Didorong oleh amarah, Diego melancarkan serangan brutal, bertekad untuk membalaskan dendam orang tuanya. Tapi tiba-tiba datang James yang menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak membunuh Richfield karena menurutnya lebih baik Richfield masuk penjara saja. Tapi Richfield malah mengejek ide tersebut dan mencoba mengambil senjatanya lagi. Tapi saat itu juga Bianca melepaskan pisau dan Diego yang tidak mau mengambil risiko ada korban lagi mengakhiri hidup Richfield untuk selamanya. Setelah Richfield tewas, Silas yang terluka parah menghembuskan nafas terakhirnya. I'm proud of what you did today. Just hang on a little while longer. Just hang on. Silas. Setelah itu, Diego pun mengumpulkan surat-surat tanah milik Richfield dan berjanji akan mengembalikannya kepada para petani yang dipaksa menjual tanah mereka. Beberapa saat kemudian, seorang sheriff tiba dan terperangah dengan apa yang ia lihat. Diego pun kemudian memutuskan untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tapi si sheriff menolak menangkap Diego karena rupanya ia juga membenci Richfield. Oleh sebab itu, ia pun menyuruh mereka pergi. Keesokan harinya, Diego, Bianca, James, dan William melakukan rapat. Mereka sepakat untuk membentuk tim yang berdedikasi untuk memburu orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Setelah itu, Bianca pun mencium Diego dan akhirnya mengungkapkan perasaannya dan film pun selesai.